anak-anak semuanya, tetap semangat ya. Tetap beribadah di bulan yang suci ini yang penuh dengan berkah. Tetapi kalian tetap juga harus semangat belajar walaupun dalam kondisi sedang berpuasa. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tema 7 yaitu kebersamaan dengan subtema 4 kebersamaan di tempat wisata dan pembelajaran 3 dan 4. Adapun kompetensi yang akan kita capai adalah kita dapat menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kita juga dapat menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Dan kita akan menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekumpulan benda. Dan kita akan mengenal keberagaman tempat wisata, kesukaan teman kalian di sekolah. Dan yang terakhir kita akan mengenal keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Kalian perhatikan penjelasan yang Bu Guru berikan dengan baik ya. Menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut adalah tata cara menulis kata sapaan beserta dengan contohnya. Perhatikan baik-baik ya. Nama seseorang atau diri, contohnya seperti Nathan, Nabil, Putri, Gen. Kata dalam istilah kekerabatan, contohnya bapak, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, dan bibi. Selanjutnya, kata sapaan yang berhubungan dengan gelar seperti contoh dalam kepangkatan atau jabatan. Contohnya dokter, profesor, jenderal, lurah, dan camat. Adapun sebagai kata nama contohnya tua, nyonya, sayang. Dan sebagai nama pelaku contohnya peserta, pendengar, dan hadirin. Contoh kalimat kata sapaan. Selain contoh kata sapaan, berikut ini juga ada beberapa contoh dalam bentuk kalimat kata sapaan. Contohnya, di manakah Anda tinggal? Di manakah Bapak bekerja? Kapankah Tuan akan pergi? Selamat siang Bapak, Ibu. Sudah berapa lama Bapak menjadi guru? Nah, itu tadi ya contoh dari kata sapaan dan penggunaan kata sapaan dalam kalimat. Setelah kita belajar tentang kata sapaan, kita akan belajar menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekumpulan benda. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 6 donat, diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Kalian perhatikan gambarnya dengan baik ya. Anak-anak, agar lebih memahami, yuk kita kerjakan permasalahan berikut. Permasalahan nomor pertama atau nomor 1, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Artinya yang pertama, A, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah 1/2 kali 36. Artinya 36 dibagi 2 sama dengan 36/2 sama dengan 18. Yang B,
sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah 1/3 kali 36, artinya 36 dibagi 3 sama dengan 36/3 sama dengan 12 ya. Yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 1/4 kali 36, artinya 36 dibagi 4, maka bisa kita tulis 36/4 sama dengan 9. Contoh nomor 2, di kebun binatang terdapat 12 rusa. A, setengah bagian dari jumlah rusa adalah 1/2 kali 12, artinya 12 dibagi 2, maka bisa kita tulis dengan 12/2, maka hasilnya adalah 6. Yang B, 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah 1/3 kali 12, artinya 12 dibagi 3, maka bisa kita tulis dengan 12/3 sama dengan 4. Yang C, 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah 1/4 kali 12, artinya 12 dibagi 4 sama dengan, atau bisa kita tulis dengan 12/4 sama dengan 3. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengetahui berbagai macam tempat wisata yang ada di Indonesia, dan bahkan kita bisa mengetahui kesukaan dari tempat wisata yang disukai oleh teman kalian. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. Tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air. Bagaimana anak-anak penjelasan yang Bu Guru berikan? Bisa dipahami ya? Jika kalian memang kurang paham, bisa bertanya kepada ayah dan bunda kalian atau bertanya kepada Bu Guru. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang Bu Guru berikan dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.